Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Perencanaan Program Gizi yang beranggotakan Yuni Cynthia, Amanda Febriani, Safira Almaida, Ajeng Listenisi, dan Osya. Next year, di sini kami akan membahas program dari Puskesmas Banyudit di Kecamatan Banyuresmi. Ada beberapa program yang menjadi topik mereka, namun di sini yang menjadi pembahasan kami yaitu mengenai ASI eksklusif. Next, dalam upaya peningkatan gizi keluarga dimulai dari kegiatan posyandu. Adapun jumlah posyandu yang ada di daerah UPT Puskesmas Kecamatan Banyuresmi tahun 2016 sebanyak 53 posyandu dengan jumlah balita yang terpantau sebanyak 3.661 balita. Di sini ada P1 atau perencanaan. Masalah gizi yang diidentifikasi di sini adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif dengan sign dan simptom, yaitu pemberian ASI eksklusif hanya 67,1% atau kurang di bawah standar rata-rata, dan diagnosis mulai dari akses dan cakupan, yaitu ibu yang memiliki anak 6-59 bulan dengan kondisi lingkungan yang baik dan juga tingkat partisipasi masyarakat yang baik rata-rata lebih dari 80%. Perilaku dan kesadaran pemberian ASI masih kurang, yaitu 67,1%, yang menandakan bahwa faktor kesadaran dan pengetahuan ibu dengan bayi kurang terhadap manfaat dan pentingnya ASI eksklusif. Next, di sini ada identifikasi masalah, bukan urutan prioritas masalah, typo. Jadi kami ralat yaitu identifikasi masalah. Adapun upaya untuk penyelesaian masalah tersebut, masalah ASI eksklusif yaitu sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif dengan target 732 ibu menyusui dengan pencapaian minimal 80%, dan masalah yang diidentifikasi yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan ibu tentang manfaat dan pentingnya pemberian ASI eksklusif. Next, adapun pemecahan masalah yang sudah kami rumuskan untuk memecahkan masalah ASI eksklusif ini. Untuk prioritas masalahnya ASI eksklusif, penyebab masalahnya adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, dan alternatif pemecahan masalah yang sudah kami susun yaitu ada sosialisasi terkait pengetahuan ibu hamil terhadap manfaat pentingnya ASI dan pemberian PMT pada ibu hamil serta follow-up. Dan pemecahan masalah terpilih yaitu sosialisasi terkait pengetahuan ibu menyusui terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif dan sosialisasi pemberian PMT pada ibu hamil dan pemberian asam folat. Adapun root cause analysis atau diagram pohon, yaitu mulai dari krisis ekonomi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan ibu sehingga proses asuhan ibu dan anak juga tidak baik, yang menurunkan tingkat cakupan ASI eksklusif yang dapat menyebabkan gizi kurang. Selain itu, gizi kurang juga bisa disebabkan karena faktor lain seperti vitamin A dan juga kurangnya asupan Fe. Jadi yang akan kita selesaikan di sini itu mulai dari pengetahuan ibu, asuhan ibu dan anak, serta untuk menyelesaikan ASI eksklusif. Selanjutnya ada P2, penggerakan dan pelaksanaan. Yang pertama ada rapat dinas, dilakukan sebanyak 3 kali dalam sebulan. Pengarahan apel pegawai, pengarahan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Dan ketiga ada pelaksanaan kegiatan, yaitu melaksanakan program yang sudah direncanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan 4 ada forum khusus atau lokakarya mini setiap triwulan dan setiap bulan. Next, nah yang ketiga ada P3, pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja. Adapun tujuannya di sini untuk meningkatkan ASI eksklusif bayi umur 0-6 bulan di Puskesmas Banyudik Kecamatan Banyuresmi. Indikator yang akan dicapai yaitu meningkatkan pengetahuan ibu tentang pentingnya ASI eksklusif dan peningkatan cakupan mencapai minimal 80%. Penanggung jawab dari Kementerian Kesehatan dan sumber data pelaporan Puskesmas.
Next. Selanjutnya ada pengawasan atau monitoring atau proses dari pemesan masalah akses eksklusif ini. Pemberian akses eksklusif yang perlu dimonitoring. Yang pertama ada jenis makanan apa yang bagus untuk ibu menyusui. Yang kedua ada materi mengenai manfaat akses eksklusif untuk balita. Yang ketiga apa saja kerugian yang jika tidak dapat akses eksklusif pada balita atau bayi. Selanjutnya bentuk monitoring yang akan dilaksanakan itu dari sosialisasi tersebut. Yang pertama ada siapa yang akan melaksanakan sosialisasi, yaitu ahli gizi. Kapan? Pada tahun 2016. Di mana? Di Puskesmas Bangedit Kecamatan Banyuresmi. Mengapa dilakukan sosialisasi? Yaitu untuk melakukan peningkatan pengetahuan dan kesadaran ibu menyusui. Dan bagaimana caranya? Dengan melakukan sosialisasi yang ditujukan pada ibu menyusui dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran di Puskesmas Bangedit Kecamatan Banyuresmi tahun 2016 dengan cara sosialisasi dan pembagian PMT. Nah, adapun hal yang akan dievaluasi mengenai sosialisasi ini, yang pertama ada ketepatan sasaran, yang kedua ada lokasi sosialisasi apakah kondusif atau tidak, dan yang ketiga materi sosialisasi yang diberikan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai atau belum. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai P1, P2, dan P3 untuk hasil pelaporan dari Puskesmas Bangedit Kecamatan Banyuresmi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.